Indonesia menargetkan untuk melakukan program vaksinasi massal saat terjadi lonjakan kasus harian tertinggi di dalam negeri dan jumlah kumulatif tertinggi di Asia Tenggara. Vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis nantinya di seluruh Nusantara yang diperkirakan akan memakan waktu sekitar 15 bulan. Ada 4 kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan jika jumlah vaksin yang tersedia masih terbatas. Apakah vaksin merah putih akan mengakhiri pandemi COVID-19? Insight kali ini akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah pada 13 Januari lalu. Orang yang pertama kali disuntik vaksin buatan Sinovac adalah Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi. Walaupun begitu, vaksinasi COVID-19 tidak langsung serta-merta memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai stakeholder sekaligus mengajak masyarakat untuk mengendalikan penularan virus COVID-19. Pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi pembatasan orang yang bertujuan mencegah penyebaran virus COVID-19. Sejumlah perusahaan telah melaporkan efikasi vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan untuk melawan pandemi virus corona. Efikasi vaksin keluar setelah perusahaan melakukan sejumlah uji klinis. Beberapa perusahaan yang sudah menyampaikan efikasi vaksin buatannya antara lain Pfizer, Sinovac, Moderna, AstraZeneca, hingga Sinopharm. Melansir Badan Kesehatan Dunia, efikasi vaksin adalah kemampuan vaksin untuk memberikan manfaat bagi individu yang diberi imunisasi. WHO berkata, manfaat yang dimaksud adalah manfaat untuk hidup sehat dan mensejahterakan masyarakat karena terlindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Selain mengandalkan vaksin impor untuk membasmi COVID-19, pemerintah Indonesia telah menyiapkan vaksin mandiri untuk jangka panjang. Pengembangan vaksin ini juga dilakukan di dalam negeri, meskipun vaksin merah putih baru bisa digunakan pada tahun depan. Vaksin merah putih dikembangkan untuk mengedepankan kesehatan yang bersifat preventif, sehingga tidak hanya fokus pada penyembuhan penyakit. Lantas, bagaimana progres pengembangan vaksin COVID-19 merah putih ini? Di studio telah hadir bersama saya Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Halo Prof, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya, penting sekarang. Kesehatan nomor satu. Ya. Dan kita juga melakukan interview ini selalu jaga jarak ya, Prof. Nah, terakhir kita bertemu di program ini kalau tidak salah pertengahan tahun lalu, kita di tengah-tengah COVID-19 dan saat itu Prof dan teman-teman masih mengembangkan yang namanya vaksin merah putih. Saya ingat dikasih waktu 12 bulan harus selesai. Sekarang sudah hampir habis ya 12 Tinggal bulan. 2 bulan. Tinggal 2 bulan. Oke, sebelum kita bicara mengenai progres vaksin merah putih itu sendiri, Prof, kita lihat kan kasus Indonesia juga semakin lama semakin melonjak. Kita sudah melewati angka 1 juta dan kita lihat juga di mana-mana di dunia angka ini terus meningkat dan bahkan sudah masuk second wave ya di negara-negara yang selama ini mungkin merasa sudah bagus penanganan COVID-19-nya. Prof, ini kita sudah hampir di atas puncak gunung atau masih di kaki gunung atau kapan kira-kira kita melihat progres yang ada saat ini? Saat ini Kapan kita
flattening the curve-nya? Saat ini kita belum melihat gunungnya malah. Belum lihat gunungnya. Kita masih di lembah di bawah kaki gunung itu masih. Ya, artinya dulu mungkin bulan Agustus kita harapkan waktu itu gunungnya tidak setinggi ini kan ya. Jadi sudah kelihatan di awang-awang itu kelihatan sepertinya puncaknya sudah dekat. Tapi ternyata gunungnya itu besar sekali. Iya, dan ini gunung ini ternyata juga size-nya, ukurannya kita tidak tahu, tapi kan sekarang sudah ada vaksin. Dan di negara lain, termasuk di Indonesia, kita sudah mulai melakukan vaksinasi. Di Indonesia sendiri kita mulai dengan Sinovac, ada 1,3 juta yang didatangkan, dan garda terdepan tentu saja diprioritaskan. Kira-kira nanti, kalau taruhlah 20% dari orang warga di Indonesia, ya masyarakat di Indonesia divaksin, itu sudah akan ada dampaknya terhadap ini peningkatan maupun penularan COVID-19. Ya, kita mesti lihat kenapa orang divaksinasi, kenapa kita butuh vaksin. Ada 3 atau 4 tujuan barangkali ya. Satu, memastikan kita terlindungi, terproteksi. Yang kedua, diharapkan vaksin itu bisa mengurangi beratnya penyakit. Kalau dia jadi sakit, ketularan sakit tidak berat. Atau yang keempat, kalau berat ya jangan sampai meninggal. Dan yang keempat ini, yang penting, kita ingin membuat orang itu tidak menularkan ke orang lain. Nah, dalam strategi vaksinasi ini, di mana tadi sudah disinggung, kalau jumlah vaksin masih terbatas, kita mesti mengaturkan siapa duluan yang akan divaksinasi. Apakah mereka yang vulnerable, artinya yang kalau sakit itu mudah jadi berat dan mudah jadi fatal misalnya, ataukah populasi yang lebih muda tapi lebih mobile dan mereka adalah yang berisiko paling tinggi untuk terpapar, misalnya nakes, ya kan? Itu mereka adalah di garda depan, setiap hari risikonya sangat tinggi untuk terpapar. Nah, mereka itu yang harus dibikin kebal dulu. Orang-orang yang bekerja juga gitu. Intinya adalah orang yang berisiko tinggi untuk terpapar. Kenapa? Kalau kita bisa membuat mereka kebal, mereka tidak akan tertular dan tidak akan menjadi sumber penularan buat orang yang di belakangnya, yang termasuk anak kecil, orang tua yang mungkin belum bisa divaksinasi. Tapi kalau terbalik, nah yang belakang mungkin terlindungi, tapi mereka tidak memiliki risiko terlalu tinggi untuk terpapar. Nah, ya, jadi yang mereka yang bekerja itu setiap hari harus naik transportasi umum, harus bekerja di kantornya yang mungkin crowded, belum lagi nanti mampir di mall segala macam. Ya, jadi sekali lagi risiko terpapar itu jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Ya. Nah, sekali lagi ketika vaksin terbatas, kita dahulukan yang frontliner itu, ya, supaya mereka tidak menjadi sumber penularan buat yang di belakangnya. Jadi otomatis yang di belakang juga terlindungi. Ya, jadi sebenarnya Prof ini dari segi epidemiologinya memang betul strategi pemerintah ya, tentu saja nakes ya, tenaga kesehatan yang mereka paling resikonya paling tinggi. Tapi kalau saya lihat di negara-negara lain itu orang-orang tua manula yang di Inggris itu yang pasien pertama disuntik itu umurnya 91. Sementara kalau di kita justru di atas 60-an, di atas 55 itu ya nanti dulu gitu. Ini bagaimana kalau kita melihat dari sisi strategi pro dan kontranya untuk masing-masing strategi? Tentu ada perbedaan situasi ya di negara maju dengan di Indonesia. Kalau di negara-negara maju itu yang orang-orang tua itu boleh dikatakan masih ditanggung oleh negara kan ya, sepenuhnya bahkan, dan mereka juga masih banyak yang aktif, sehingga mereka tidak hanya vulnerable tapi juga berisiko tinggi. Dan jumlahnya lebih banyak dan di sana jumlahnya karena banyak. mereka aging population. Ya, justru itu. Ya, jadi karena mereka selain vulnerable, mereka juga berisiko tinggi, maka pantas kalau didahulukan. Ya, karena sekali lagi risiko terpaparnya ini yang kita lihat nih. Ya, kalau buat populasi yang tidak risiko terpaparnya kecil, ya mungkin belakangan bisa ya. Tentu nanti kalau jumlah vaksinnya mencukupi, kita semuanya akan. Jadi menurut Prof, step-step yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendistribusikan dan memberikan vaksinasi ini itu sudah betul, atau apa kira-kira yang masih harus
diperbaiki dan kira-kira kurun waktunya itu ya supaya angka ini tidak terus menerus meningkat itu idealnya itu berapa lama? Ya, jadi tadi strategi itu pendapat saya itu sudah benar ya, artinya Jadi yang aktif ya, itu yang mereka aktif itu yang didahulukan. dilindungi supaya tidak menjadi sumber penularan. Yang tua mendingan di rumah saja dulu dan Ya, jangan kemana-mana. kemudian konsep herd immunity itu juga jadi jumlah minimum yang harus dicapai untuk memiliki kekebalan kan sudah ada hitungannya 70 sampai 80%. Jadi 2/3 lah ya kira-kira. Ya, 2/3. Itu harus dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, udah kayak revolusi aja ya, kayak proklamasi. Herd immunity, jadi imunitas 2/3 populasi, Ya, itu idealnya dalam kurun waktu dalam berapa waktu lama? yang sependek-pendeknya tentunya ya. Artinya gini, dikaitkan dengan vaksinasi, karena kita tahu vaksinasi kan membutuhkan 2 kali suntikan. Ya. Kemudian kekebalan baru muncul 1 bulan kemudian. Dan kekebalan itu kita belum tahu dia akan last berapa lama, akan bertahan berapa 3 bulan atau 1 ya, tahun mungkin atau lebih? ya harapannya 6 bulan sampai 8 bulan. Nah, jadi kita bayangkan kalau misalnya gelombang pertama atau stage pertama vaksinasi bulan Januari ini dilakukan, kemudian stage keduanya tidak segera nyambung, nah itu kan seperti kalau kita memotong rumput di lapangan sepak bola misalnya, kita mulai dari satu pojokan, keburu tinggi lagi. keburu tinggi. Jadi yang ini sudah timing turun itu lagi. sangat penting. Timing sangat penting supaya 70% herd immunity dapat tercapai pada saat yang bersamaan. Ya, tapi ideally lebih cepat lebih baik ya. Dan Betul, itu lebih kita baik. harus. Kita break sebentar, Baik. Pak Amin, tapi kita akan lanjutkan percakapan kita masih cukup panjang. Ini penting sekali untuk diketahui karena ini juga merupakan informasi dan edukasi yang kita butuhkan saat ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Topik kita kali ini mengenai program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dan tentu saja Lembaga Biologi Molekuler Eijkman ini sangat istilahnya on the forefront ya untuk menyiapkan dan kita menciptakan vaksin sendiri, vaksin merah putih. Tadi ada hal yang menarik untuk mencapai herd immunity, yaitu supaya istilahnya proses menular COVID-19 ini semakin hilang kansnya. Jadi kalau kita sudah pada imun, itu harus 2/3 dari populasi. Dan ini memerlukan waktu idealnya lebih cepat karena kita kan harus melihat 6 bulan ya tadi disebut oleh Profesor untuk mengetahui apa reaksinya. Nah, pemerintah memberikan kurun waktu 15 bulan ini realistis dari segi apa yang kita miliki sekarang, jumlah vaksin yang kita impor dan juga ketersediaan vaksin merah putih yang kalau tidak salah kan baru beredar tahun 2022. Ya, jadi sejak awal kita mengembangkan vaksin merah putih, memang sudah mengantisipasi. Pertama memang ini terus terang pengalaman Indonesia pertama kali untuk membuat vaksin sendiri mulai dari nol. Dan harus dalam kurun waktu 1 tahun. Di skala, jadi ada, kalau pengembangan vaksin ada skala R&D-nya, kemudian skala industrinya. Kemudian diikuti dengan distribusi tentunya. Nah, R&D-nya itu biasanya 3-5 tahun. Biasanya. Biasanya. Kita hanya 12 bulan ya. Jadi ya dengan segala upaya keras kita berupaya 12 bulan selesai, dan insya Allah nanti akhir Maret kita bisa memberikan bibit vaksin ya, seed vaksin ke industri. Jadi 12 bulan ini cukup waktu ya ternyata Akan kalau di-push. tercapai ya tentu dengan segala keterbatasan dan juga yang ada. effort yang ekstra. Karena kalau kita, ya banyak yang bertanya kenapa vaksin lain bisa selesai lebih cepat, ya karena mereka sudah punya platformnya lebih dulu. Jadi penelitian vaksin itu sudah tahun-tahun sebelumnya, jadi mereka tidak mulai dari nol sebenarnya. Tapi oke, kita akhirnya bisa menyelesaikan dalam waktu 12 bulan itu. Ini bagian R&D-nya, bagian laboratoriumnya lah.
Nah, setelah itu diserahkan ke industri. Nah, industri nanti pihak Bio Farma akan melanjutkan dengan proses di pabriknya mulai dari formulasi, kemudian beberapa proses lagi Kalau clinical trial ini bagian dari industri atau bagian dari dari industri. Karena untuk melakukan clinical trial, vaksin yang dipakai itu kan sudah disuntikan ke manusia. Nah, itu harus dibuat di fasilitas dengan persyaratan yang memenuhi persyaratan CPOB, cara pembuatan obat yang benar. Tidak bisa di laboratorium. Karena dia harus disuntikan ke manusia kan. Kalau di laboratorium kita nyuntiknya ke hewan aja. Dan ini kira-kira memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun lagi atau? Diharapkan kuartal pertama tahun 2022 kita bisa menyelesaikan semua uji klinik 1, 2, 3. Setelah itu kuartal kedua 2022 bisa mendapatkan izin Edar dan sudah mulai. belum izin edar. Belum. Emergency use. Emergency use ya. Tapi kan nanti ya harus BPOM kan biasanya mereka yang paling ini itu harus dilewatkan ya. Ya, nanti setelah selesai betul semuanya fase ketiga uji klinik kita akan mendapatkan izin edar. Jadi 15 bulan ini sebenarnya cukup realistis ya dari segi, tapi kedengarannya lama ya. Karena berarti kan kita harus betul-betul menunggu 15 bulan sebelum 270 juta untuk penyuntikan. Iya. Nah, karena kita ketahui bahwa vaksin merah putih masih butuhkan waktu lama, jadi pemerintah tentunya akan berupaya mendatangkan vaksin dari manapun. Import, ya. Sekarang kita yang import. Ya, kita yang miliki sekarang itu Sinovac. Mungkin Sinovac. sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya vaksin, karena sekarang yang sudah beredar yang mendapatkan emergency use di seluruh dunia ini ada Sinovac misalnya, ada Pfizer ini yang dikembangkan di laboratorium yang pertama kan yang ditemukan dan digunakan. Kemudian ada Moderna kan, dan kalau tidak salah ada yang dari Rusia juga katanya Sputnik. Dengan efikasi yang berbeda-beda. Nah, Sinovac katanya kita 65% ya, atau 63,5%. Dari segi kalau kita bicara efficacy ya, ke efisien atau tidak, ini bagaimana cara membacanya? Karena katanya Pfizer berapa persen, Moderna berapa persen. Pertama kita harus pahami, jadi memang beda yang diklaim kan. Efficacy dari Pfizer, yang pertama mengklaim itu sebentar, bukan Pfizer. Ya mungkin ya salah satu. Pokoknya salah satu mengklaim 90%. Ya, Moderna kalau 90%. Kemudian minggu depannya perusahaan lain bilang saya 92%. Yang minggu depannya lagi perusahaan lain bilang saya 95%. Tapi itu semuanya berdasarkan masih interim report. Ya, karena belum ada satupun yang sebetulnya menyelesaikan uji klinik fase 3 secara tuntas. Ya, jadi belum ada yang final report. Ya. Jadi kita tidak terlalu khawatir dengan mengenai efficacy ini atau bagaimana? Efficacy termasuk yang Sinovac yang di baik Indonesia maupun yang di luar negeri itu juga belum angkanya belum final. Kita berharap sih tentu bisa naik bisa turun ya. Tapi yang perlu kita pahami dengan efficacy itu adalah efficacy itu menggambarkan perbandingan antara yang divaksinasi dengan yang istilahnya placebo yang menerima suntikan tapi tidak ada vaksinnya. Untuk melihat tadi itu efficacy, artinya efficacy itu diperoleh dari uji klinik. Ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah nanti effectiveness. Effectiveness itu diperoleh dari the real world. Artinya ketika vaksin betul-betul dipakai di lapangan, nah itu baru kelihatan effectiveness. Berapa besar dia bisa melindungi. Karena kalau effectiveness itu dipengaruhi banyak hal. Mungkin kalau di uji klinik bisa bagus, tetapi di dunia nyata belum tentu bagus. Misalnya harus membutuhkan freezer minus 70 misalnya. Seperti yang Pfizer kan katanya harus minus 70. Itu kalau dibawa ke perifer kan nggak mungkin. Iya. Ya, minimal akan sangat mahal ya, harus punya kontainer sendiri. Jadi untuk beberapa daerah mungkin bisa. Tapi untuk sampai ke perifer mungkin kita mesti pilih vaksin yang memiliki stability yang bagus ya, terkait dengan temperatur dan sebagainya. Nah itu akan mempengaruhi.
Nah, tadi kembali ke pertanyaannya, bagaimana membaca 65%? Ya, karena di media sosial juga ada yang bilang, ini berarti kalau 100 orang disuntik, yang 65 itu sehat, 35% barangkali Lewat. tidak terlindungi gitu ya. Sebenarnya bukan demikian. Itu hanya menunjukkan bahwa orang yang divaksinasi itu memiliki risiko terinfeksi 65% lebih rendah daripada yang tidak divaksinasi. Atau kalau kita balik, 65% efikasi berarti kan ada 35% yang dipermasalahkan tadi. Itu kan kira-kira kan sepertiga. Jadi kalau dibalik, orang yang tidak divaksinasi itu risiko terinfeksinya 3 kali lipat lebih tinggi dari orang yang divaksinasi. Jadi kalau kita melihat dengan kacamata itu kelihatannya jauh lebih optimistis ya, angka 65% ini ya, cukup bagus. Ya, masih, karena WHO aja kan menentukan selama di atas 50% masih boleh. Jadi baseline-nya selama di atas 50%. Di atas 50%. Ya. Tapi ada hal lain yang mesti kita perhatikan juga. Karena seperti Sinovac itu, ternyata 90% dari orang yang menerima vaksin itu kemudian membangkitkan kekebalan, memiliki kekebalan. Jadi ini bagian efektifnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi kita melihat bahwa orang yang divaksinasi ternyata hampir semuanya kemudian terlindungi. Iya, gitu. Prof, kita break sebentar, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Topik kita kali ini mengenai program vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang dilakukan di Indonesia. Diharapkan dalam kurun waktu 15 bulan kita semua di Indonesia sudah bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Saya ditemani Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dan sekarang vaksin yang digunakan di Indonesia paling tidak batch pertama ini masih impor, yaitu Sinovac kerjasama dengan Bio Farma ya untuk dalam pendistribusiannya. Ini dari semua vaksin yang ada yang tersedia di dunia ini, memang kita memilih yang Sinovac ya, belum seperti yang Pfizer, Moderna dan juga AstraZeneca dan Novavax dan lain. Ini menurut Prof saat ini memang paling cocok, dan apa kira-kira ciri-ciri yang membedakannya dengan vaksin yang dikembangkan oleh Barat seperti Pfizer dan Moderna dan AstraZeneca yang katanya menggunakan teknik, teknologi dan cara yang berbeda dari Sinovac? Ya, Sinovac itu menggunakan, kita sebut platform ya. Platform itu ya caranya lah gitu. Yang Sinovac itu menggunakan whole virus, jadi virus utuh, virus di culture, dibiakkan, jumlahnya banyak, kemudian di-treat, dimatikan dengan bahan kimia. Nah, setelah itu diselamati, dimurnikan, udah jadi. Jadi sangat pendek prosesnya, makanya bisa cepat. Contoh yang vaksin-vaksin yang di-develop dengan cara ini apa-apa saja penyakitnya? Oh, yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Sebelumnya yang menggunakan whole virus itu. Misalnya kalau yang poliovirus itu menggunakan whole virus, tapi dilemahkan. Ya, jadi prosesnya juga ada. Dulu sekali cara kita membuat vaksin juga begitu. Jadi sebenarnya itu cara yang kuno. Ini cara yang kuno ya. Cara yang pertama-pertama karena sangat straightforward ya. Tinggal dikultur, diperbanyak. Kalau bakteri malah tidak perlu pakai sel, dikultur di media aja udah jadi. Ya. Kemudian kita matikan, udah diberikan aja. Nah, sementara yang Pfizer dan Moderna katanya yang Pfizer Moderna itu dia menggunakan teknologi yang paling baru. Saking barunya jadi belum pernah dipakai. Ya. Jadi belum ada historinya ada vaksin-vaksin yang sebelumnya yang pernah dipakai menggunakan teknologi DNA atau RNA. Ya. Jadi itu teknologi yang terbaru. Jadi apa persis yang dilakukan dalam pembuatan vaksin lewat teknologi baru ini? Nah, kita ambil satu ya, RNA misalnya. RNA itu
saking barunya dia karena kemajuan teknologi ya, vaksinnya itu bisa dibuat secara sintetik. Jadi kalau yang lainnya kan harus dibiak, misalnya apa yang kami lakukan di laboratorium juga harus. Tapi kalau RNA itu ekstrimnya kita bisa asal udah tahu sequence-nya, Bisa copy kita paste bisa gitu pesan. ya. Kita bisa pesan sama perusahaan yang bisa membuat itu tanpa dia tahu ini untuk apa, pokoknya kita pesan aja. Itu bisa dibuat dalam waktu singkat. Itu kelebihannya. Ya. Oke. Ya. Pro dan kontra, khususnya karena kita sudah memilih ya Sinovac minimal untuk tahap awal ini. Kira-kira apa pro dari Sinovac dan apa kontra dari Sinovac maupun kalau kita menggunakan yang basis RNA dan DNA ini? Kalau Sinovac, ya tadi teknologinya sepertinya lebih pendek. Ya. Tetapi salah satu Kontranya. yang seriusnya dari prosesnya, kita membutuhkan namanya ya fasilitas lah. Seperti misalnya bejana ini, kontainer ini untuk membiak. Nah, untuk membiak, menyiapkan jutaan vaksin, kita butuh kontainer yang besar sekali, yang kita sebut sebagai fermenter. Ukurannya itu ribuan liter. Dan kita bayangkan bekerja dengan ribuan liter virus yang mematikan. Itu kan berisiko tinggi. Iya, kalau itu ada bocor. Ya, kalau ada bocor. Itu hanya bisa dikerjakan di fasilitas yang sangat aman, sangat modern, penanganannya juga sedikit sekali oleh manusia, jadi semuanya otomatis, dan sekali lagi itu berisiko tinggi. Nah, itu kita belum punya di Indonesia. Ya. Itulah kontranya, kita tidak bisa mengembangkan sesuatu seperti yang Sinovac. Ya, kita sedang ya berupaya, tapi ya itu harus fasilitasnya harus betul-betul aman. Tapi kalau dari segi dampaknya terhadap pasien atau terhadap kita, kalau setelah disuntikan dia menggunakan whole virus ya, artinya semua bagian dari virus itu ada di situ, sehingga respon imun yang terbentuk juga terhadap semua bagian itu. Ya, jadi kalau saya ibaratkan, saya pakai tangan saya nih, virus ini begini, semua komponen itu ada. Jadi badan itu akan menimbulkan respon terhadap kelingking, terhadap ini semuanya. Padahal yang dibutuhkan sebetulnya adalah bagian ini yang kita sebut sebagai RBD, reseptor binding domain, yang nempel langsung ke sel manusia. Ya, jadi kita lihat sebetulnya ada beberapa komponen antibodi yang sebenarnya kita tidak perlu. Ya, dan itu untuk vaksin lain itu bisa menimbulkan beberapa permasalahan. Iya, dan katanya Sinovac kan tidak dianjurkan untuk yang di atas usia 60 tahun atau yang punya penyakit bawaan, komorbid, dan misalnya kalau punya tiroid, dan lain sebagainya. Ini karena pada intinya antara jadi ada beberapa antibodi yang sebetulnya tidak begitu diperlukan, tetapi tetap ada, dan dia reaksinya tidak tinggi terhadap si virus, tidak terlalu spesifik ya. Okay. Nah, tentu pembuatnya akan bilang, oh ini tapi ada keuntungan lainnya. Jadi karena molekilnya lebih besar, sifat antigenitasnya lebih tinggi juga. Ya tapi ya kita lihat. Kalau yang lain ini apa? Kalau yang lainnya, pro dan kontranya, selain misalnya Pfizer kalau tidak salah kan harus minus 70 ya penyimpanannya. Itu penyimpanannya. Dan sementara juga, kalau Moderna dianya mahal. Ya, ada lagi. Dan ada yang satu yang mesti kita bandingkan adalah yang disebut sebagai virus vector. Jadi menggunakan virus lain untuk memasukkan genom, bagian dari genom virus. Itu AstraZeneca ya kalau tidak salah, pakai vektor, jadi pakai ini medium lain ya. Nah ini dari segi keampuhan, keamanan. Pertama tentu yang dimasukkan kan virus lain, ya virus hidup. Saat ini yang dipakai adalah namanya adenovirus, virus adeno. Itu virus flu ya kalau nggak salah ya kalau adeno. Ya ada segala macam lah gitu ya. Tapi tentu dari proses dia tidak menimbulkan penyakit sebetulnya diharapkan. Nah, yang dipakai yang pakai itu adalah Sputnik juga pakai. Ini yang Rusia katanya efektivitasnya tuh sangat tinggi ini yang Rusia punya. Ya, Rusia itu mereka lebih pintar, artinya mensiasati, karena virus adeno itu juga menimbulkan respon dari tubuh manusia.
Kalau tubuh manusia sudah punya respon terhadap adenovirus, maka kalau kita masukkan vaksin yang menggunakan adenovirus, dia akan dilawan. Makanya Rusia mensiasati adenovirus, jadi kendaraan ya kan, dia pakai kendaraan namanya vektor kan. Yang pertama, suntikan pertama dia pakai adenovirus 26 namanya ya. Yang suntikan kedua dia pakai adenovirus 5, jadi virus yang lain. Jadi suntikan kedua tidak akan dikenali oleh respon yang untuk pertama, jadi tetap aman. Ya, makanya mereka mengklaim respon imunnya Lebih sangat bagus. tinggi. Oke, Gitu. sekarang gini kan, Prof ya, istilahnya dengan usia yang cukup mature ini, kalau ada pilihan di antara semua, ada yang dengan virus utuh yang dimatikan, atau dengan teknologi mRNA itu dengan menggunakan DNA, atau yang menggunakan vektor, dan nanti yang kita bicara dengan yang merah putih terpisah. Pilih yang mana? Pilih yang mana kalau bisa memilih untuk diri sendiri, mengingat misalnya dari segi usia, kemudian ya kesehatan mungkin tidak 100% lagi, dan mungkin punya sedikit penyakit komorbid dan lain Ya, sebagainya. mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mesti kasih tahu bahwa prinsipnya semua vaksin itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Yang kedua, ketika kita berhasil memasukkan vaksin itu ke dalam tubuh kita, antigennya ya, itu respon berikutnya relatif sudah sama lah gitu. Artinya tubuh kita bereaksi terhadap si antigen tadi, bagian dari virusnya tadi. Itu yang kita harapkan. Nah, problemnya adalah seringkali reaksi itu bukan terhadap si komponen virusnya itu, tetapi komponen-komponen lain dari vaksin. Karena vaksin itu kan juga ada stabilizernya, ada pengawetnya, ada antibiotiknya, tadi ada vektornya, misalnya pakai vektor. Ada protein pembungkus seperti RNA itu ada protein pembungkusnya, RNA supaya bisa masuk. Nah, seringkali respon tubuh itu justru terhadap komponen tambahan tadi. Dan respons tubuh itu tergantung dengan kondisi tubuh masing-masing. Kita juga bisa berespon bagus, bisa berespon kurang. Seperti untuk virus yang hidup misalnya kalau dimasukkan tubuh kita, itu juga kita mesti agak berhati-hati. Tadi belum dijawab itu. Kira-kira ini. Tapi kita break sebentar ya. Boleh. Kita memikir-mikir. Atau ya kita menunggu vaksin merah putih mungkin ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Topik kita sangat-sangat penting karena ini berkaitan dengan vaksinasi ya, untuk melawan COVID-19. Memang satu-satunya cara, Prof, untuk melawan COVID-19 ini harus divaksin ya? Tidak ada jalan lain ya, karena ya itu, kecuali kita mau terusnya jaga jarak. Ya, tentunya kenapa vaksin dibutuhkan, satu, gejala klinis COVID-19 ini semakin tidak jelas. Kan dulu kita bicara hanya demam, batuk, sesak nafas. Kalau sekarang kan macam-macam tuh gejalanya, sampai ada yang hanya kehilangan daya cium, ada yang hanya kulitnya merah-merah, sangat tidak spesifik. Yang kedua, belum ada obat yang spesifik juga untuk COVID-19 ini. Yang ketiga, kita diharapkan untuk bisa produktif, ya kan? Tapi harus tetap aman. Nah, itu hanya bisa dicapai kalau kita memiliki tadi herd immunity. Nah, herd immunity itu dicapainya bisa dua yang utama. Kita biarkan masyarakat terkena aja, nanti ada seleksi kan, yang seleksi alam seperti yang dilakukan oleh Swedia, dan ternyata banyak sekali yang gugur akibat itu kan tidak etis. Seleksi ya.
Nah, yang lebih elegan, yang lebih terukur adalah dengan vaksinasi. Ya, yang berarti bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Seluruh Percuma dunia. kalau misalnya kita semua di sini Betul. divaksin, di benua lain tidak divaksin. Masalahnya Exactly. tadi kita sudah bahas ada banyak sekali bentuk-bentuk vaksinnya dan cara-caranya, dan juga dari segi efektivitasnya kan masih harus diuji karena ini masih tahap eksperimental lah. Ya. Dan juga kita lihat dari segi manusianya kan. Banyak yang mungkin aduh takut apakah ini aman, apakah ini nanti justru memiliki dampak atau efek samping. Ini ada penolakan kita lihat di Amerika Serikat misalnya contoh itu, dan bahkan di Eropa itu banyak yang menolak misalnya untuk tidak divaksin dan lain sebagainya. Prof, ini menurut Prof ini bagaimana tadi pertanyaannya mengenai pilihan-pilihan vaksin ini, dan juga apa yang dilakukan oleh vaksin merah putih ini yang berbeda dengan yang selama ini kita ketahui. Jadi ada 3 faktor yang bisa menentukan effectiveness dari suatu vaksin. Faktor hostnya, faktor vaksinnya, faktor virusnya. Faktor hostnya itu mungkin ada umur, ada komorbid, ada riwayat pernah sakit atau enggak, ya. Kemudian kondisi-kondisi lainnya itu ya, apakah dia pernah dapat vaksinasi sebelumnya, tapi kemudian yang kedua gagal. Nah, faktor kedua adalah faktor vaksinnya. Vaksin tadi kita sudah bicarakan, ada yang platformnya segala macam lah ya. Kemudian bagaimana cara deliverynya, baik delivery yang cara penyuntikannya atau ada yang diteteskan, itu juga atau yang harus 2 kali, harus booster 2 shotnya kali, kan? ada yang 3 kali dan sebagainya, ada yang cukup sekali juga. Dan bisa saja mungkin hanya efektif selama 3 bulan, 6 bulan, itu masih belum diketahui. Berapa lama kekebalan itu muncul dan berapa lama dia bertahan, itu juga menjadi penting. Itu dari vaksinnya, belum lagi stabilitas suhu tadi kita sudah bahas. Nah, yang ketiga adalah faktor virusnya. Kita sudah mendengar saat ini banyak varian-varian baru muncul kan, dari Inggris, dari Afrika Selatan, Brazil. Nah, ini katanya jauh lebih cepat ini proses penularannya dan juga lebih ganas. Di laboratorium diketahui bahwa mereka bisa masuk ke dalam sel lebih cepat, ya, sehingga itu kemudian dikhawatirkan bisa menular lebih cepat. Tapi kalau lebih ganas sih belum. Hanya saja dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja vaksin. Walaupun sampai saat ini belum sampai begitu ya. Tapi kita tetap harus mewaspadai itu. Ya, dan bahwa kita divaksin bukan berarti 100% tidak bisa tertular COVID-19 kan, ini kan yang penting harus diingat. Itu. Jadi kalau kita sudah divaksin, kita punya kekebalan, kita mesti pastikan bahwa kekebalan itu bisa mengcover seluruh virus yang ada. Jadi memang itu salah satu persyaratan vaksin ideal. Ada cross reactivity, ya, artinya bisa mengcover seluruh varian virus yang ada. Tapi yang ada sekarang, apalagi yang kita gunakan sekarang Sinovac, ini sudah kira-kira bisa menangkal varian virus baru yang saat ini sedang melanda di mana-mana. Saat ini memang kita belum punya bukti ilmiah. Yang sudah dicoba baru Pfizer. Jadi Pfizer sengaja melakukan eksperimen vaksinnya itu apakah bisa, artinya antibodi setelah vaksinasi Pfizer bisa melindungi dari varian baru. Ternyata masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Ya. Oke, kembali ke merah putih karena ini sekarang in the works, kita sudah hampir masuk ke tahap industri, ke clinical uji klinisnya, dan kalau bisa lebih cepat, lebih bagus ya, bisa akhir tahun sudah bisa beredar. Apa yang membuat merah putih ini berbeda, dan apakah dengan belajar dari vaksin-vaksin yang saat ini sedang dikembangkan, Prof dan kawan-kawan membuat adjustment atau ya utak-atik supaya lebih ampuh khususnya untuk virus yang ada di Indonesia? Ya. Tentu adjustment itu, penyesuaian itu sudah dilakukan sejak awal. Artinya sejak kita memilih platform mana yang akan dipakai, ya kan? Apakah kita mau pakai yang RNA, apakah kita mau pakai yang tadi vektor virus, ataukah mau pakai yang DNA, yang lainnya. Nah, itu dikaitkan dengan kesiapan industri.
ya, dan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kenapa pakai protein rekombinan? Karena teknologi itu sudah dikenal, bukan teknologi paling kuno, tapi juga bukan yang paling baru, tapi sudah dikenal oleh banyak negara yang menghasilkan vaksin. Jadi kita Indonesia. menggunakan protein rekombinan itu. Protein rekombinan. Coba mungkin secara Protein awam rekombinan itu ini. artinya Kan ada vaksin corona ya, yang bentuknya ada protein rekombinan dan juga subunit. Subunit itu artinya kita tidak menggunakan whole virus, tapi hanya bagian khusus saja. Hanya bagian kecil saja, kita hanya menggunakan 2 bagian saja. Yaitu tadi yang spike protein yang menempel pada reseptor pada sel host, dan juga protein N namanya yang ada di dalam yang mengikat RNA-nya. Nah, 2 protein itu yang kita isolasi dari virus yang ada di Indonesia. Jadi gennya kita ambil, kemudian kita perbanyak, kita clone, kita masukkan akhirnya ke satu namanya sistem expression yang akan menghasilkan protein-protein kita tadi. Ini dampaknya apa? Lebih benign? Teknologi itu sudah dikenal lebih cepat, artinya yieldnya lebih bagus, biayanya juga relatif lebih murah, lebih aman karena tidak menggunakan virus hidup, dan juga tidak menimbulkan efek samping yang dikhawatirkan. Nah, jadi makanya teknologi ini digunakan ya? Teknologi itu kita gunakan, dan juga yang penting lagi industri sudah siap. Kita bayangkan kita mengembangkan sesuatu udah jadi, tapi tidak ada industri yang meneruskan, kan nggak jadi vaksinnya. Iya, jadi semua ini merupakan bagian dari consideration ya yang diperhitungkan ya, dan juga sesuai dengan anggaran, Prof. Ya, tentu dengan segala macam. Jadi kita udah dari awal sudah bicara dengan Bio Farma. Apa yang mereka siap kerjakan berikutnya. Masih ada satu segmen lagi, jadi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar, saya ditemani di studio oleh Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, yang sekarang sedang sibuk bersama dengan berbagai lembaga lain ya menyiapkan vaksin merah putih, namanya saja vaksin merah putih. Jadi di situ ada kebanggaan nasional. Tapi vaksin ini bukan semata kita produksi sendiri hanya karena kita ingin membangga-banggakan, tapi memang karena kita butuhkan, dan juga vaksin yang menggunakan protein rekombinan ini memang paling cocok dengan kondisi di Indonesia. Nah, kira-kira saat ini semua on track, kita bisa uji klinis mulai bulan apa, Prof? Ya, jadi target kami memang bulan Maret akan sudah menyelesaikan R&D-nya. Skala laboratorium, dan akan diserahkan hasilnya ke Bio Farma. Kira-kira bulan semester? Diserahkan ke Bio Farma akhir Maret. Akhir Maret itu? Akhir Maret. Kemudian akan diproses oleh Bio Farma. Diharapkan pada kuartal ketiga atau 4 tahun ini kita sudah bisa mulai uji klinik. Ya, nah uji klinis ini biasanya berapa? 3 kali ya? Atau? Fase 1, 2, dan 3. Itu berapa orang nanti kalau dengan Sinovac kan nggak mungkin hanya berapa? Ini supaya betul-betul kita punya percayalah bahwa ini memang. Jadi biasanya uji klinis fase 1 itu hanya sekitar 100 orang gitu ya. Kemudian fase kedua itu 200-300 orang, sedikit lebih banyak, ada yang sampai 500. Nah, fase ketiga itu yang melibatkan bisa sampai 5.000 orang, atau kalau... Itu cukup untuk profil negara seluas Indonesia ini? Untuk Indonesia saja 5.000 cukup. Cukup ya? Tapi kalau kita mau mengcover negara lain, kita harus melakukan uji klinik di tempat lain juga kan. Jadi itu mungkin bisa puluhan ribu bisa. Wah, jadi kita ada ambisi untuk mengekspor vaksin kita juga. Nanti kalau misalnya sudah bisa didistribusikan, bisa langsung berapa itu jumlah vaksin yang kita produksi? Apakah ada batas karena ini berkaitan dengan anggaran? Tentu kapasitas produksi Bio Farma saat ini mencapai 250 juta setahun.
Tapi 250 juta. Tapi ini setahun. berapa shot? Harus ada booster shotnya juga? Oh ya, jadi satu orang tetap Tetap dua ya. dua dosis. Mungkin nanti kita perlu booster, dan booster itu tidak hanya untuk yang menerima vaksin merah putih saja, yang sudah menerima vaksin-vaksin sebelumnya juga mungkin perlu booster, dan itu bisa dipakai. Bisa. Oh Bisa. jadi misalnya kita sudah menggunakan vaksin Sinovac, nanti ke depan bisa menggunakan tanpa ada efek negatifnya atau efek Nah, samping. jadi yang penting suntikan pertama kedua itu harus sama. Jadi sekarang kalau satu Sinovac, yang kedua juga sebaiknya pakai Sinovac. Atau satu pakai, apalagi kalau pakai Sputnik, itu pasti 1-2 itu harus sama. Tapi nanti ketika sudah berapa bulan atau setahun 2 tahun membutuhkan booster, itu bisa pakai merek apapun. Nah, target untuk efficacy rate dan effectiveness-nya sudah dipatok? Ya tentu setinggi mungkin. Kelihatannya sekarang bagaimana ada? Kalau dari preliminary study yang kita lakukan di hewan, di Ekman, dengan protein rekombinan yang sebetulnya masih eksperimental itu kita mendapatkan respon yang sangat bagus dengan protein rekombinan ini. Ya. Sangat bagus itu berapa? Di atas 70%? Kalau kita lihat semuanya, seluruh mencit itu memberi respon. Ya, tapi kan jumlahnya masih kecil. Jadi yang penting adalah di mencit itu ketika diberikan suntikan itu, dia menghasilkan antibodi, dan antibodi itu bisa menetralisir virus. Nah, dari segi ini kan orang kan khawatir mengenai efek samping, makanya kan yang Sinovac jangan kalau ada comorbid, ada immunocompromise atau ada istilahnya reaksi berlebihan di tubuh. Ini kira-kira dengan menggunakan cara protein rekombinan ini lebih amankah? Ya, dari literatur, karena ini protein rekombinan teknologi ini sudah dipakai di vaksin-vaksin lain, itu sedikit sekali yang dilaporkan terkait dengan efek simpang atau adverse event ya. Jadi itu dianggap yang teknologi yang paling aman, ya, karena sudah ada bukti-buktinya ya. Sekali lagi walaupun teknologinya bukan yang terbaru, tapi sudah proven. Ya. Contohnya vaksin apa saja yang menggunakan protein rekombinan sebelumnya? Protein rekombinan itu ada misalnya dari untuk hepatitis, ya, yang lainnya juga cukup banyak sih sebetulnya. Ya, cukup banyak. Dan saat ini dengan adanya varian baru ini, kira-kira apakah masih efektif atau sudah di eksperimen juga dicoba? Tentu belum ya, karena varian itu belum masuk di Indonesia. Jadi kami sudah Ekman dan juga beberapa institusi lain sudah melakukan namanya whole genome sequencing untuk melihat virus-virus yang sekarang ini bersirkulasi di Indonesia, melihat apakah varian yang dari Inggris atau Afrika Selatan atau di Brasil apakah sudah masuk Indonesia. Sampai saat ini belum ketemu. Prof, ini kan kerjasama bareng ya dengan lembaga-lembaga lain. Ini bagaimana selama ini kerjasamanya dan juga anggarannya? Apakah cukup? Karena saya ingat itu pembicaraan kita terakhir itu anggaran merupakan salah satu yang cukup mengkhawatirkan. Saat ini komitmen pemerintah melalui Kementerian Ristek BRIN itu sangat besar. Jadi untuk pengembangan vaksin ini, ya tentu Ekman yang kita minta untuk beli reagen, beli alat itu semuanya relatif dipenuhi lah gitu. Kemudian untuk institusi lain juga begitu, dibantu. Karena institusi lain itu ada yang memang LPNK seperti BPPT dan LIPI. Mereka itu punya kan budget memang, sendiri kan ya? Ya, mereka punya budget sendiri, tapi juga mereka di bawahnya Ristek BRIN kan ya. Tapi ada yang dari universitas, walaupun itu di bawah Kementerian Dikbud, ya. Tapi untuk penelitian tetap dibiayai oleh Kemristek. Jadi dari segi anggaran nggak masalah. Sejauh ini ya masih bisa. Jadi taruhlah 15 bulan kita semua sudah berhasil divaksinasi dan ya vaksin merah putih juga mungkin sudah terdistribusi. Setelah itu kira-kira butuh berapa lama bagi kita untuk minimal turun gunung? Mudah-mudahan kita sudah mencapai gunung dan sudah mulai turun gunung ya. Dalam waktu satu hal yang ingin saya
tekankan bahwa vaksin ini tidak serta-merta menghentikan pandemi. Tidak serta-merta menghentikan. Ya. Dan vaksin ini tidak menggantikan 3M atau berapa M lah ya. Sekarang ada 3M dan 3T. Ada 5 ya. Ada 5M, ada 7M. Yang penting tidak menggantikan itu. Tapi harus komplementer, harus berdampingan. Ya, harus bersama-sama. Jadi sekalipun sudah ada vaksin, tetap kewajiban kita menjalankan protokol kesehatan itu tidak boleh dilepaskan. Ya, karena kita, mungkin saya pernah sampaikan juga, kita belajar pengalaman dari cacar. Dibutuhkan 200 tahun loh, sejak vaksinasi pertama sampai dunia ini dinyatakan bebas cacar. 200 tahun. 200 tahun. Polio juga baru ya bebas. Ya, 50 tahun kira-kira segitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan teknologi yang kita punya kita bisa lebih pendek mengendalikan pandemi. Tapi ya itu tetap kewajiban kita menjalankan protokol kesehatan itu tidak boleh di stop. Iya, dan juga kita harus memastikan bahwa riset dan penemuan-penemuan, karena ini kan virus COVID-19 ini kan pasti nanti ada COVID-21, 22 dan lain seterusnya. Mungkin jadi ya, harus virus-virus lain masih betul-betul harus didukung ya justru kita sekarang betul. spendingnya terhadap R&D kita ya, penelitian ya, itu kita, memang itu yang menjadi perhatian. Jadi kita tidak hanya konsentrasi ke COVID ini, tapi juga penyakit-penyakit lain yang mungkin masih mengancam. Iya, Prof, terima kasih banyak. Kita banyak sekali belajar hari ini mengenai virus dan vaksin. Tapi kembali ke pertanyaan saya belum dijawab di antara kalau misalnya sekarang, apalagi kita melihat profil dan kesehatan kita, Prof pilih yang mana? Kalau saya pilih sebetulnya yang memang sudah jelas ya, artinya bukan teknologi baru, tidak perlu teknologi baru, tapi seperti misalnya teknologi whole virus. Sinovac itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Walaupun katanya untuk usia sekarang sudah ada penelitiannya di usia di atas 60 sudah boleh. Masih oke ya. Masih oke. Ya, tentu kalau bisa nanti yang protein rekombinan. Iya. Yang penting nanti merah putih ya. Merah putih. Kalau kita sudah punya sendiri lebih. Kita berharap ke depannya sedikitnya 50% dari kebutuhan vaksin COVID di Indonesia dipenuhi oleh merah putih. Sedikitnya 50% ya, dan secepat mungkin ya kalau bisa. Baik, terima kasih Prof. Mungkin kita nanti harus ketemu lagi untuk melihat nih sudah sampai tahap di mana Insya Allah, ya pengembangan vaksin merah putih ini. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia, Insight with Desi Anwar. Sekali lagi jangan lupa, walaupun kita sekarang sudah memasuki program vaksinasi, ingat tadi kata Profesor Amin, ini hanya merupakan salah satu cara untuk melawan COVID-19. Yang lainnya kita harus tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan juga hindari keramaian. Nah demikian, sampai jumpa, stay healthy, bye-bye.